Tanggal 6 Maret 1959 malam, Nyonya Gertrude Robinson keluar dari rumahnya untuk memanggil kucing kesayangannya. Janda kelahiran Inggris berumur 72 tahun itu tinggal sendirian di Warwick yang terletak di pantai selatan Pulau Bermuda. Entah apa yang terjadi padanya di malam yang naas itu. Yang jelas, malam itu ia tidak mampu kembali ke rumahnya yang menghadap ke pantai berpasir merah jambu dan karang-karang yang indah. Keesokan paginya, pukul 7 lewat sedikit, ia ditemukan dalam keadaan tidak sadar di antara tanaman pisang. Sekujur tubuhnya luka parah. Nyonya Robinson tidak pernah sadar lagi. Beberapa jam setelah ditemukan, ia meninggal. Polisi tidak berhasil menemukan petunjuk apapun yang bisa mengungkapkan siapa pembunuhnya. 2 bulan kemudian, seseorang penduduk di daerah Warwick juga menelepon polisi. Ia melaporkan bahwa tetangganya, Nyonya Dorothy Pierce, yang berusia 59 tahun, sudah beberapa hari tidak kelihatan. Ia khawatir terjadi sesuatu pada wanita Inggris yang tinggal sendirian itu. Polisi mendatangi rumah janda cerai itu yang terletak di sebuah tebing tepi pantai. Ternyata wanita itu sudah menjadi mayat di ranjangnya sendiri. Nyonya Robinson dan Nyonya Pierce menunjukkan luka-luka yang mirip. Wajah mereka habis ditinju sampai tidak bisa dikenali lagi. Sekujur tubuh mereka digigit dan dicakari. Selain itu, keduanya sama-sama diperkosa. Dokter yang melakukan otopsi, Dr. S.S. Studings, menarik kesimpulan bahwa pelakunya pasti seorang penderita kelainan seksual yang berbahaya. Bermuda adalah sebuah pulau yang indah di Samudra Atlantik. Saking indahnya ia dijuluki Pulau Surga dan Pulau Bunga. Banyak hartawan senang berlibur ke pulau yang berada di bawah kekuasaan Inggris itu. Di antara 42.000 penduduk Bermuda terdapat sejumlah besar wanita asal Inggris yang tinggal sendirian. Ada yang tidak menikah, ada yang menjanda, ada pula yang sudah pensiun. Mereka memilih tinggal di Bermuda karena iklimnya yang nyaman dan pajak di sana rendah. Jadi, mereka bisa hidup lumayan dengan keuangan yang terbatas. Ketika terjadi pembunuhan sadis di atas kedua wanita itu, pihak yang berwenang di pulau itu meminta bantuan Scotland Yard di Inggris. Polisi Metropolitan di Inggris mengirimkan Superintendent William Baker dan Sersan Detektif John O'Connor untuk mendampingi pemimpin Departemen Penyelidikan Kejahatan di pulau itu, yaitu Superintendent James Lodge yang dulunya orang Yards juga. Mereka melakukan penyidikan intensif untuk memburu si pembunuh. Mereka memerintahkan agar kaum pria berumur 18 sampai dengan 50 tahun yang tinggal di pantai selatan pulau itu diambil sidik jarinya. Ratusan orang diminta mengisi formulir berisi sejumlah pertanyaan. Sementara itu, sejumlah tentara Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut diperiksa. Tak seorang pun boleh meninggalkan pulau itu tanpa izin polisi. Terpaksa sejumlah pengantin baru dari Inggris dan Amerika Serikat memperpanjang bulan madu mereka. Walaupun demikian, usaha keras mereka itu tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Setelah tinggal 6 minggu di Bahama, kedua petugas Scotland Yard pun pulang ke Inggris. Penduduk Bahama pun mulai hilang kekhawatirannya. Mereka menduga pembunuh itu seorang pendatang yang kini sudah meninggalkan Bahama karena takut pada orang-orang Yard. Nyonya Rosalind Kenny tinggal di daerah Warwick juga. Ia seorang wanita Inggris setengah baya yang tinggal sendirian di sebuah flat. Hari itu ia sedang tidur di ranjangnya, ketika seorang pria tiba-tiba menyerbu masuk ke kamarnya. Dengan ganas pria itu mencoba memperkosanya, tetapi wanita setengah baya yang tubuhnya masih kuat itu melawan dengan sambil berteriak-teriak sekuat tenaga. Karena ia tinggal di flat, para tetangganya cukup dekat untuk bisa mendengar teriakannya. Pria penyerangnya menginsapi gelagat buruk, sehingga ia melarikan diri setelah membanting Nyonya Kenny. Dari Nyonya Kenny, polisi mendapat keterangan bahwa pria penyerangnya itu berkulit hitam dan membawa pacul. Penduduk Bahama pun kembali ketakutan. Sebagian wisatawan buru-buru meninggalkan pulau.
yang belum keburu datang, lekas-lekas membatalkan kedatangan mereka. Orang tidak berani berenang atau berjemur di pantai sendirian. Mereka selalu pergi beramai-ramai. Tempat-tempat terpencil dan perkebunan-perkebunan tidak mendapat pengunjung. Kapal-kapal pesiar milik para playboy masih tertambat di pantai, tetapi para penumpang wanitanya lebih suka tinggal di kapal. Cuma sedikit saja yang berani turun ke darat setelah malam turun. Sementara itu, tempat-tempat hiburan malam mendadak sepi. Setelah pembunuhan atas Nyonya Robinson, Dr. Toddins menyatakan bahwa pembunuh berkelainan seksual itu harus berhasil ditangkap dengan segera. Kalau tidak, ia akan mengulangi perbuatannya. Apa yang dikatakannya itu terbukti. Apakah penyerang Nyonya Kenny ini pembunuh yang dicari-cari polisi? Ingatan manusia itu pendek. Buktinya, belum sampai 3 bulan kemudian kehidupan di pulau itu sudah berjalan hampir seperti semula. Orang sudah berani berenang sendirian lagi di pantai, walaupun cuma pada siang hari. Hari Minggu 28 September, Barbara Rawlinson yang berumur 29 tahun mengajak 2 temannya berenang di pantai. Mereka menolak sebab ombak sedang agak tinggi. Jadi, Barbara yang berambut pirang kecoklatan itu pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motornya. Ia mengenakan pakaian renang di balik blus dan celana pendeknya, sambil berbekal handuk untuk berjemur di pantai dan buku bacaan. Barbara baru tinggal di Bahama mulai bulan Mei 1959. Jadi, ia belum berada di pulau itu pada saat Nyonya Robinson dan Nyonya Pierce dibunuh. Gadis London yang pendiam, senang membaca, dan bermain piano itu tadinya bekerja di ibu kota Inggris itu. Kemudian ia menjadi sekretaris di sebuah perusahaan impor di Bahama karena ingin mencari pengalaman. Di pulau ini ia mondok di rumah rekan sekerjanya, Tom dan Anne Shires. Dalam surat-suratnya kepada orang tua dan saudara di London, Barbara mengaku rindu juga ke rumah. Tetapi katanya ia senang di Bahama sebab bisa menikmati banyak cahaya matahari dan bisa sering berenang ke pantai. Tanggal 28 September itu ia mengendarai sepeda motornya ke Southlands, yaitu pantai sepi milik Brigade H. Dunbar Mokonochi. Purnawirawan mantan pemimpin garnison Bermuda itu memberi izin kepadanya, karena Barbara sering menolongnya mengetikkan surat. Sebelum berangkat, Barbara berkata kepada teman-temannya bahwa ia tidak berniat masuk ke laut karena ombak sedang besar. Ia cuma ingin berjemur di pantai. Lewat tengah hari, 2 orang gadis murid sekolahan melihatnya sedang berbaring di pasir sambil membawa buku karangan Vicky Baum, Moths of Life. Ketika pamit kepada suami istri Sayers, Barbara berkata ia sudah pasti pulang pada saat minum teh. Ternyata pada saat minum teh, Barbara tidak muncul. Padahal ia bukan orang yang semau gue dan selalu memberitahu kalau berhalangan pulang pada waktu yang dijanjikan. Pukul 18.30 mereka sudah tidak tahan lagi menunggu. Tom melapor kepada polisi. Polisi segera mencarinya ke pantai Brigade Mokonochi. Namun Barbara tidak ditemukan. Mereka khawatir Barbara nekat berenang lalu dihantam ombak ke batu-batu karang. Malam itu Sydney Hart, pengelola tanah Brigade Mokonochi, melihat sepeda motor Barbara di pantai Southlands. Esok paginya ketika mendengar Barbara tidak pulang, ia pergi ke pantai dan menemukan buku Vicky Baum yang dipinjam Barbara dari perpustakaan umum. Selain itu ditemukannya pakaian renang Barbara setengah terkubur di pasir. Yang membuat ia kaget ialah buku dan pakaian itu bernoda darah. Pakaian renang itu juga robek, seperti ditarik dari tubuh pemakainya. Pantai itu letaknya masih dalam radius 1,5 km dari tempat Nyonya Robinson dibunuh dan dari rumah Nyonya Pierce. Karena itu, polisi mengerahkan tenaga untuk memeriksa seluruh pantai dengan seksama. Mereka menemukan sejumlah batu karang kecil penuh darah dekat blus putih, celana pendek hijau, dan sepatu sandal milik Barbara. Pakaian gadis itu dikubur di pantai. Handuk tidak ditemukan. Juga kacamata tebal yang bisa dipakai oleh Barbara. Polisi mencari dan menggali sampai sore, tidak peduli udara panas. Keesokan paginya, polisi sudah mulai menggali lagi. Ketika Frederick Adsworth yang sedang mencari ikan hias menemukan sisa-sisa jenazah sekitar 3 km dari tempat polisi. Tak disangsikan lagi itu jenazah Barbara Rawlinson.
Namun, setelah sekitar 36 jam di air, mayat itu sudah dimangsa hiu sehingga hampir tinggal kerangkas saja. Sulit sekali untuk menentukan penyebab kematiannya. Kalau saja tidak ditemukan percikan-percikan darah di karang tepi pantai dan di pakaian Barbara yang sengaja dikubur, mungkin orang mengira ia meninggal akibat tenggelam. Kini, ketakutan yang terpendam selama beberapa bulan meledak. Dua pembunuhan sebelumnya dan penyerangan terhadap Nyonya Kenny terjadi setelah langit gelap. Namun Barbara Wilson dibunuh pada saat langit masih terang benderang di pantai yang kelihatan jelas dari jalan di atasnya. Tak heran kalau semua perempuan, tua maupun muda, merasa tidak aman berada di pulau itu, siang maupun malam. Banyak wanita ingin meninggalkan pulau surga itu. Perantara penjual rumah kedatangan banyak wanita yang bermaksud menjual rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Pada siang hari pun penduduk tidak berani pergi sendirian, apalagi di malam hari. Mereka tidur paling sedikit berlima dalam sebuah rumah, dijaga oleh anjing. Para suami yang mesti berdinas malam memasang iklan untuk mencarikan teman wanita bagi istrinya yang ditinggalkan bekerja. Walaupun udara di Bahama panas dan lembab, rumah-rumah di daerah angker siang malam ditutup rapat-rapat jendela dan pintunya. Padahal jendela dan pintu itu sudah diberi terali. Karena sudah beberapa pembunuhan terjadi tanpa polisi setempat sanggup menangkap pembunuhnya, penduduk daerah itu lantas berinisiatif mengumpulkan dana untuk menyewa detektif swasta dari Amerika Serikat. Pejabat setempat buru-buru memberi jaminan bahwa pemerintah sanggup melaksanakan tugasnya melindungi rakyat. Dana bukan masalah, kami memberi keleluasaan kepada pemimpin kepolisian untuk mengeluarkan biaya yang diperlukan, berapapun besarnya, kata penguasa tertinggi di pulau itu. Namun penduduk rupanya sudah tidak percaya, mereka tetap mendesak agar pihak yang berwajib mendatangkan bantuan dari luar. Seorang penduduk menulis surat terbuka ke koran setempat, Royal Gazette. Ia mengusulkan agar polisi menyediakan hadiah 5.000 pound sterling untuk orang yang mampu memberi informasi itu. Selain itu, ia juga menganjurkan polisi meminta bantuan Scotland Yard dari Inggris atau FBI dari Amerika Serikat. Seminggu setelah pembunuhan atas Barbara Robinson, Scotland Yard menerima permintaan bantuan dari Bahama. Jadi, pada tanggal 6 Oktober 1959 didatangkan dua detektif, Superintendent Richard Lewis dan Sersan William Taylor. Mereka akan membantu detektif di pulau itu, Superintendent Lodge. Mereka menanyakan sebab kematian Barbara. Ternyata pemeriksaan postmortem cuma mengungkapkan bahwa tidak ada tulang korban yang patah. Jadi para detektif cuma bisa mengasumsikan bahwa pembunuh mendekati korbannya pada saat si korban sedang berjemur sambil membaca. Pembunuh menyerang korban dan mungkin memperkosanya juga, lalu menyeret jenazah korban ke laut dengan harapan tidak akan ditemukan. Ternyata datang informasi berharga dari salah sebuah toko sepeda yang banyak dijumpai di dekat pantai. Toko-toko itu biasa menyewakan sepeda kepada turis dan tentara. Menurut keterangan orang di toko sepeda itu, seorang pria berkulit hitam yang pakaiannya basah muncul di tokonya dalam keadaan gugup pada hari Barbara dibunuh. Polisi mencatat waktu pemunculan pria itu di toko sepeda, ternyata Barbara diperkirakan dibunuh sejam sebelum itu. Pria di toko sepeda itu bisa menggambarkan bagaimana rupa pria berpakaian basah itu. Ternyata cocok dengan gambaran yang diberikan oleh salah seorang dari dua murid sekolah yang pernah melihat Barbara berjemur di pantai. Murid sekolah itu setelah melihat Barbara masih sekali lagi lewat di sana. Saat itulah ia melihat seorang pria berjalan dari arah laut dengan pakaian basah. Kini polisi mencari pria itu ternyata tidak sulit. Ia dikenali sebagai Wendell Willis Lakeborn, berusia 19 tahun. Pemuda itu bekerja sebagai caddy yang melayani para pemain golf. Lakeborn dibawa ke kantor polisi Hamilton untuk ditanyai. 2,5 jam lamanya ia diinterogasi, lalu tiba-tiba ia mengeluarkan air mata. Gadis di pantai itu, Pak. Saya membunuhnya. Saya meninjau wajahnya, katanya kepada Superintendent Lewis. Menurut Lakeborn, ia melihat seorang gadis duduk di batu karang di pantai. Ia mengajak gadis itu berbicara lalu menarik pakaian renangnya. Gadis itu marah dan mencoba memukulnya sambil memaki-maki. Saya pukul kepalanya, kata Lakeborn. Ia berteriak-teriak.
Saya tidak suka mendengar teriakannya. Saya tidak memperkosanya. Saya berlari pergi. Ia masih hidup waktu saya tinggalkan. Ia jatuh dari air. Saya tak menceburkannya. Wendell Willis Blackburn ditangkap dengan tuduhan membunuh Dorothy Barbara Rawlinson. Setelah itu ia ditanyai apakah tahu tentang pembunuhan atas Nyonya Robinson dan Nyonya Pierce. Blackburn menjawab bahwa ia tahu tempat tinggal mereka. Lalu diperlihatkannya buku-buku jarinya yang menunjukkan bekas luka. Saya memukuli wanita dengan ini, katanya. Kadang-kadang sehabis minum saya ingin melakukan sesuatu. Saya menjadi uring-uringan, saya keluyuran. Malam hari kadang-kadang saya menyusuri pantai. Mungkin saja saya masuk ke rumah seseorang. Ia tidak tahu apakah ia pernah masuk ke rumah Nyonya Pierce atau Nyonya Robinson. Mungkin saja, jawabnya. Namun ia menyangkal pernah menyerang Nyonya Kenny. Bulan Desember 1959, Blackburn dihadapkan ke pengadilan. Ia cuma dituduh membunuh Barbara Rawlinson. Ia mengaku tidak bersalah. Katanya, dulu ia mengaku karena polisi menyatakan ia akan disekolahkan supaya bisa membaca dan menulis kalau mau mengaku membunuh. Menurut Blackburn, Barbara merayunya supaya mau bermesraan dengan dia, tetapi ia menolak. Barbara marah dan menamparnya. Ia balik menampar. Lalu Barbara jatuh menimpa karang. Blackburn mencoba menolongnya. Dilihatnya kepala Barbara berdarah. Karena takut melihat darah, ia melarikan diri. Ia menyangkal pernah berkata kepada sipir penjara bahwa ia membunuh karena sakit hati pernah dihukum lecut dengan cemeti tahun sebelumnya. Ia merasa hukuman itu tidak patut diterimanya. Pembela Blackburn, seorang wanita berkulit hitam bernama Lois Brown, bertanya kepada Superintendent Lewis, apakah Blackburn mengaku akibat ditekan? Tidak, jawab Lewis. Dengan disaksikan oleh dokter, saya bertanya kepada Blackburn apakah sejak tiba di kantor polisi ia disiksa atau dipaksa membuat pernyataan tidak ingin dibuatnya. Ia menjawab tidak. Menurut Blackburn, ketika jenazah Barbara ditemukan, ia ingin bunuh diri tapi tidak berani. Kemudian ia ingin menembak diri, tetapi tidak bisa menekan picu. Juri yang terdiri dari 7 orang berkulit putih dan 5 orang berkulit hitam memutuskan bahwa Blackburn bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman mati. Beberapa jam sebelum Blackburn digantung, eksekusi ditunda untuk memungkinkan dipertimbangkannya 2 petisi. Satu petisi yang ditandatangani 600 orang meminta agar Blackburn diberi keringanan hukuman. Petisi lain yang ditandatangani 3.000 orang meminta ia tidak diberi keringanan hukuman. Akhir Januari 1963, psikiater terkemuka di London terbang ke Bermuda untuk memeriksa Blackburn. Berdasarkan laporan mereka, hukuman mati atas Blackburn bisa diubah menjadi seumur hidup. Menurut mereka, agresivitas pada diri Blackburn dikaitkan dengan seksual yang merusak. Ia merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena ia miskin, tak bisa membaca dan menulis. Karena itu ia menganggap dirinya pantas untuk melakukan apa saja terhadap orang-orang yang menentang atau menampiknya. Ia juga tidak suka melihat darah karena itu mengingatkan dia bahwa perbuatannya tidak pantas. Karena hati nuraninya terganggu oleh orang yang ia lukai, ia terdorong untuk terus menyerang. Blackburn merasa dirinya sebagai orang yang dalam istilah Freud disebut exception. Blackburn dibawa ke Inggris dan dipenjarakan di sana.